Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda, semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian membahas salah satu buku terbaik yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sekarang kita di pertemuan yang keempat. Kita baru masuk ke inti pembahasan dari kitab Usul Ats-Tsalatsah ini. 3 pertemuan pertama kita membahas tentang muqaddimah, yaitu pendahuluan kitab, dan itu semuanya sudah sangat penting, apalagi isi dari kitab ini. Ya, tentu sangat penting untuk menjadi bekal bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Karena ilmu yang bermanfaat ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang beriman, bahkan melebihi kebutuhan dia kepada makanan sehari-harinya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, kebutuhan orang yang beriman kepada ilmu itu lebih diprioritaskan daripada kebutuhannya terhadap makanan. Ya. Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini akan memudahkan jalan dia kepada surga Allah. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang menjadikan kita bisa melaksanakan tugas kita di dunia. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita bukan untuk makan, tapi untuk beribadah nanti masuk surga. Dan bekal ibadah yang paling penting, bekal pokok ibadah, yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Makanya sangat penting sekali. Ya. Jadi bisa jadi waktu-waktu terbaik kita sepanjang hari atau sepanjang pekan, ya, waktu terbaik kita adalah ketika kita menghadiri majelis ilmu ikhlas karena Allah. Karena ini bekal yang paling penting. Sebagaimana kita setiap subuh, setiap memulai hari, Rasulullah SAW mengajarkan kita membaca doa khusus di pagi hari. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setiap pagi diajarin. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas hari ini, Rasulullah SAW mengajarkan untuk berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima. Setiap pagi, ini tujuan manusia hidup, tujuan orang yang beriman hidup, ini dia meminta ilmu yang bermanfaat. Salah satu caranya menghadiri majelis ilmu, ya.
dan juga rizki untuk memberi nafkah dan juga amal soleh. Ini penting sekali. Alhamdulillah Allah mudahkan kita duduk di sini, ini nikmat besar dari Allah. Walaupun sedikit yang kita dengar, semoga jadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, itu yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, setelah muqaddimah, kemarin kita sempat membahas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, usul thalatha ini, saya ulangi, adalah kitab yang membicarakan tentang hak Allah. Usul thalatha artinya 3 pondasi: hak Allah, ya, kemudian agama Islam, dan juga siapa nabi kita. Ini inti. Nggak ada lagi yang lebih penting di agama Islam selain 3 hal ini, ya. Asy-Syaikh berkata, fa idza qila laka, jika engkau ditanya, man rabbuk, siapa Rabb engkau? Ini bukan pertanyaan di kuburan maksudnya Syekh ini. Maksudnya ketika di dunia, walaupun nanti di kuburan sama pertanyaannya, akan ditanya man rabbuk, sama pertanyaannya. Dan yang menjawab ini ketika di kuburan bukan hafalan kita, tapi keimanan kita. Sebagaimana orang-orang munafik tahu Rabb dia Allah, Nabi dia Nabi Muhammad, tapi dia nggak mau mengakui, mengingkari. Ketika di kuburan nggak bisa jawab. Ditanya malaikat man rabbuk, nggak bisa jawab. Padahal dia hidup bersama Rasulullah SAW di Madinah. Orang-orang munafik hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, itu ketuanya. Dan banyak orang-orang munafik tahu, tapi ketika ditanya nggak bisa jawab. Padahal mereka hafal jawabannya. Yang menjawab ini keimanan. Apakah keseharian kita fokusnya kepada Allah, agama Islam, dan Nabi Muhammad SAW, atau enggak? Ya, itu. Syekh berkata, kalau engkau ditanya man rabbu, ditanya di dunia bukan di kuburan, maka katakan faqul rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabb jami'al alamin bi'amihi. Rabbku adalah Allah yang mentarbiyahku dan Rabb semesta alam dengan nikmatnya. Ini Rabb, ya. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, mengabadikan dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun di dalam surat Thaha ayat ke-49 dan 50. Ya, ini salah satu surat yang banyak menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman menceritakan tentang perkataan Fir'aun. Faman rabbukuma ya Musa? Siapa Rabbmu wahai Musa? Ya. Kuma di sini 2. Yang datang ke Fir'aun, Nabi Musa berdua sama siapa? Harun. Faman rabbukuma ya Musa? Siapa Rabb engkau wahai Musa? Rabb kalian berdua. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Nabi Musa berkata, Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, kemudian memberikan hidayah. Itu Allah yang memberikan segala sesuatu. Ini biar Fir'aun sadar, ya. Rabb kami yang memberikan segala sesuatu, termasuk engkau. Kekuasaanmu, nikmat yang engkau yang kasih itu Rabb kami. Fir'aun mengaku dia Rabb. Ketika ditanya siapa Rabb engkau? Rabbku, kalau bahasa kita, yang ngasih ente nikmat.
yang menciptakan segala sesuatu, memberikan nikmat, kemudian memberikan hidayah. Allah satu-satunya memberikan hidayah. Ya. Dan Rabb, Ar-Rabb artinya ya, adalah pemilik, pengatur, pemberi. Saya ulangi, Rabb artinya pemilik, pengatur, pemberi. Ini kita harus tetapkan. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Allah. Yang mengatur siapa? Allah. Yang memberikan nikmat, semua nikmat dari siapa asalnya? Ini tauhid. Dinamai oleh para ulama tauhid rububiyah. Nanti kita akan membahas yang macam yang kedua dan ketiga. Ya. Tauhid rububiyah dari kata Rabb, rububiyah, Rabb, yaitu kita yakini bahwa yang menciptakan alam semesta, yang ngatur, yang ngasih nikmat cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah, harus diimani. Nggak boleh memiliki prasangka ada yang bisa memberikan kita manfaat atau menjauhkan kita dari mudarat selain Allah. Nggak boleh. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas, memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas, masih kecil, dikasih pelajaran tauhid. Ya. Abdullah bin Abbas ini siapanya Nabi? Siapa? Abdullah bin Abbas. Hah? Ipar? Bukan ipar. Bukan cucu. Abbas pamannya. Abdullah bin Abbas berarti sepupu Rasulullah SAW. Abbas pamannya. Ya. Rasulullah SAW punya paman banyak, tapi ketika diutus ada 4 pamannya. Paman Rasulullah SAW. 2 beriman, 2 belum beriman. Yang beriman siapa? Meninggal di atas keimanan, Abbas dan Hamzah. Abbas dan Hamzah ini menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Yang gak menerima dakwahnya Rasulullah SAW siapa? Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah, ini ada 4. Ketika diutus ada 4 pamannya. 2 beriman, 2 gak beriman. Ya. Dan di sini pasti hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Kenapa bisa nggak beriman? Contohnya misalnya pamannya Rasulullah Abu Thalib. Subhanallah, itu dekat dengan Rasulullah SAW, selalu bela. Satu rumah, bukan sama ustadz satu rumahnya, bukan sama kiai satu rumahnya, bukan. Sama Nabi Muhammad SAW satu rumah. Tapi kalau hidayah belum Allah berikan, dapat hidayah enggak? Ini mahalnya hidayah. Dari sini hikmah pelajaran besar buat kita, ini mahalnya hidayah. Ini yang Allah katakan, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah ini yang memberikan kita nikmat kemudian memberikan hidayah. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah. Nggak ada lagi yang lebih besar. Ya. Nikmat Allah kenalkan kita Islam. Yang nggak kenal Islam, manusia banyak gak? Kenapa Allah pilih kita kenal Islam? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Nggak tahu. Ini kasih sayang Allah. Kita nggak tahu kenapa. Tapi kita bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Bersyukur kepada Allah. Ketika masuk surga, kaum mukminin berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan kami hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami nggak akan bisa dapat hidayah
bisa sholat ke sini kalau bukan Allah yang ngasih kita hidayah. Ini nikmat yang paling besar secara mutlak, lebih besar di harta, istri kita, rumah, hidayah. Jangan lupa ini. Kita yakin ini semua datangnya hanya dari Allah, karena Allah yang memberi. Allah pemilik, pengatur dan pemberi. Ini tauhid rububiyah, harus diimani. Ya. Dan yang menjadikan tauhid rububiyah ini rusak adalah ketika orang memiliki prasangka ada yang bisa memberikan dia manfaat, mudarat selain Allah. Ada yang bisa mengatur alam semesta selain Allah. Ini tauhidnya rusak. Dan gak ada kerusakan terbesar melebihi kerusakan tauhid. Ya, ketika seseorang mulai memiliki keyakinan bahwa dia bisa mendapatkan rizki lebih, misalnya ketika dia harus datang ke dukun, ini tauhidnya rusak. Ya, dia berpikir bahwa orang ini bisa memberikan saya rizki lebih, ya, selain apa yang Allah berikan. Nggak bisa. Ini tauhidnya rusak. Dan orang yang tauhidnya rusak otomatis jatuh ke dalam dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan. Dia mau mendapatkan rezeki lebih, datang ke dukun harus menyembelih nanti kepada selain Allah. Pasti ada syarat-syaratnya. Ya. Mau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, datang kepada orang pintar. Ya. Padahal yang ngatur alam semesta ini Allah, nggak ada yang bisa. Mau misalnya mengadakan hajatan biar nggak hujan, mintanya bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Subhanallah, kepawang hujan. Kalau ditanya yang ngatur alam semesta siapa? Allah. Tapi kenapa begini? Enggak, saya takut. Subhanallah. Takutnya diarahkan ke manusia. Kalau bahasa kasarnya, tolong aturin alam semesta sementara, ya, bikin nggak hujan. Ini tauhidnya rusak. Walaupun terlihat remeh, ini syirik. Nggak boleh. Ya, Allah yang mengatur. Nabi Muhammad SAW, jangankan pawang hujan, kadang-kadang pawang hujannya nggak sholat. Ya, pawang hujan yang terkenal di Indonesia nggak pakai jilbab lagi. Kok bisa? Orang yang paling dekat dengan Allah di atas muka bumi ini, ya, kalau mau main sakti-saktian yang paling sakti Nabi Muhammad SAW pasti. Tapi ketika minta hujan ngapain Rasulullah SAW? Ngapain? Sholat istisqa, minta hujan, ya, sampai angkat tangannya begini doanya. Rasulullah SAW kalau berdoa seperti ini. Kalau istisqa benar-benar minta sama Allah sampai ketiaknya kelihatan begini. Suruh sahabatnya minta ampun sama Allah, istighfar, minta. Lihat, orang yang paling mulia minta. Kenapa kita minta sama orang seakan-akan tolong atur alam semesta? Nggak bisa. Ya, ini dosa besar, nggak bisa diremehin. Ya, tauhid yang mengatur adalah Allah. Dan yang memberi adalah Allah. Ingat, yang memberi adalah Allah. Pada pertemuan pertama saya sempat membahas masalah ini, ya, bahwa kita nggak boleh minta tolong, ya, kepada makhluk kecuali dia memenuhi 3 syarat. Ada yang masih ingat? Kita nggak boleh minta tolong kepada makhluk kecuali dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia hidup. Apa nih? Dia hidup. Berarti nggak boleh minta tolong sama orang yang sudah meninggal. Yang kedua, dia hadir. Dia hadir, ada di sini. Berarti nggak boleh minta tolong kepada manusia yang jauh.
minta tolong, wahai syekh fulan. Syekhnya jauh. Seakan-akan meyakini syekhnya ini punya pendengaran seperti pendengaran Allah. Boleh gak? Syekhnya jauh, tolong permudah urusan hamba. Syekhnya jauh, walaupun masih hidup, apalagi udah meninggal. Masih hidup aja, kalau jauh boleh gak? Gak boleh, harus ada. Yang ketiga, mampu. Ini harus hafal kita tiga-tiganya. Kita nggak boleh minta tolong sama orang kecuali tiga-tiganya ada. Dia hidup, dia ada, dia mampu. Ya. Contoh, saya minta tolong pada misalnya Bapak Anwar misalnya, ya, ada di sini. Bapak tolong misalnya, maaf sebelumnya, bawakan saya bangku misalnya, tapi nggak mungkin saya nyuruh. Misalnya, tapi kalau dalam hukum syariat boleh nggak saya minta tolong begini? Kenapa? Karena ada Pak Anwarnya, kemudian hadir dan mampu. Tapi kalau sekarang minta tolongnya, orangnya ada, hadir tapi nggak mampu. Minta tolong, misalnya minta tolong ya, Bapak, barang saya hilang di rumah, tolong cariin. Ya, cariin. Dia bukan nyari ke rumah, tapi dia diem di sini. Ya, bentar, saya tutup mata dulu sebentar. Saya waktu semenit, saya bertapa, ntar saya kasih tahu. Dia ada, dia hadir, tapi sebenarnya dia mampu gak? Nggak mampu. Berarti boleh gak minta tolong begini? Nggak boleh. Nggak boleh. Ingat tiga ini. Ya. Karena yang memberikan ini Allah, makhluk kalau mau memberi seperti ini, dia harus hidup, ada dan mampu. Kalau sudah meninggal dunia, dia nggak bisa memberikan. Nggak bisa memberikan. Ya. Jadi nggak boleh kita minta sama orang yang sudah meninggal dunia, nggak boleh. Nggak boleh. Ini kaidah. Ya. Kalau hal ini sudah boleh, ya, pasti sudah dilakukan sama orang-orang yang lebih paham agama daripada kita. Siapa yang lebih paham agama daripada kita? Para sahabat. Mereka lebih mengerti, lebih dekat. Muridnya langsung, murid Nabi Muhammad SAW langsung. Ya. Dia lebih mengerti agama, lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Pasti mereka melakukannya. Dan kalau dalihnya kita katakan bahwa yang meninggal ini kan orang soleh, orangnya dekat dengan Allah. Ya. Siapa yang lebih dekat, orang soleh atau Nabi Muhammad SAW? Pasti yang lebih dekat Rasulullah SAW. Tapi ada gak sahabat yang minta kalau berdoa, kalau ada hajat, datang ke kuburan Rasulullah SAW? Ada gak? Enggak. Ya, dari sini kita belajar. Dari sini kita belajar. Yang memberikan kita manfaat, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tiga kaidah ini harus ada selalu. Ya, kita boleh minta tolong kalau kita hidup, kalau orangnya hidup, orangnya ada, orangnya mampu. Ya. Ini harus selalu dikatakan. Karena orang yang pertama kali melarang ini, minta-minta kuburan siapa? Nabi Muhammad yang melarang. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri ida. Ya. Jangan kamu jadikan kuburanku ini tempat yang didatangi di waktu-waktu tertentu. Pahami? Ziarah kubur boleh gak? Hukumnya boleh. Ziarah kubur Rasulullah SAW boleh gak? Boleh. Tapi mengkhususkan waktunya ini dilarang sendiri oleh penghuni kuburnya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku nanti id. Id itu
waktu yang berulang-ulang di waktu yang sama siklusnya, nggak boleh. Kemudian sebelum akhir umurnya Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan kalian menjadikan kuburan nabi-nabi kalian di masjid. Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sekarang hari-hari ketika wafatnya Rasulullah SAW, sakit wafatnya, melaknat, semoga Allah laknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Ini berarti wasiat bukan wasiat biasa, wasiat penting kepada umatnya. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Ya. Sebagaimana dulu pertama kali awal mulanya kesyirikan terjadi, itu adalah ketika orang mulai berlebih-lebihan kepada orang soleh. Hati-hati. Ini selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Kemudian mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad SAW yang ada di Masjid Nabawi sekarang? Ya, pasti akan bertanya, orang banyak yang bilang kuburan masjid itu Nabi Muhammad kuburan di Masjid Nabawi. Gimana dia? Jawabnya gimana? Karena kawasan masjid, nanti di luar masjid. Nah, ini salah satu jawabannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Jadi jangan mau kena syubhatnya. Awalnya Nabi Muhammad SAW dikuburin di mana awalnya? Di rumahnya. Memang seorang Nabi kalau meninggal dikuburin di situ. Ya, di rumahnya Aisyah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah, dikuburin di situ. Ya. Bukan di masjid. Orang Nabi Muhammad yang melarang. Kemudian terjadi perluasan di masa tabi'in. Ya. Benar-benar nempel soalnya. Ini masjid, ini rumah Rasulullah SAW. Ya, nempel. Mau nggak mau dimasukin ke dalam masjid oleh pemerintah pada saat itu. Dan pada saat itu juga para ulama tabi'in udah mengingkari, jangan. Walaupun di perluasan, ulama bilang ke presiden, jangan. Nabi melarang, tapi presiden bilang enggak, udah ini kebijakan. Mau nggak mau harus masuk. Udah mau gimana lagi? Masuk. Kuburan Rasulullah jadi masuk masjid. Tapi didiamkan nggak oleh pemerintah Arab Saudi, nggak dibiarkan orang-orang datang menyembah kuburan Rasulullah SAW, enggak, ditutup rapat. Kalau kita lihat sekarang tutupnya itu 4 lapis bangunan, Bapak Ibu sekalian. 4 lapis bangunan. Ya. Lapisan yang ketiga itu meruncing begini. Ini kuburan Rasulullah SAW, arah kiblat ke sana. Dibikin meruncing. Jadi nggak bisa ada yang menghadap kuburan, enggak. Temboknya itu dibikin meruncing. Lapisannya nggak bisa mengarah ke situ, ditutup. Biar orang-orang ini kalau mau sholat ya udah masjid, jangan menghadap pada kuburan. Karena yang melarang yang di kuburan itu, yang melarang Rasulullah SAW. Jangan. Ya. Sampai sekarang itu banyak polisinya udah kuburan itu nggak bisa. Nah, maksudnya ini untuk menghindari perbuatan-perbuatan syirik. Jangan sampai jatuh ke dosa itu. Ini tauhid rububiyah. Saya ulangi lagi. Ya. Tauhid rububiyah, ya, meyakini bahwa Allah pemilik alam semesta, nggak ada yang punya bumi kecuali Allah. Kemudian yang mengatur semua, matahari, hujan, Allah. Yang ketiga memberikan, nggak ada yang memberikan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ketika berkata bahwa Allah yang memberikan kita nikmat, kita jawab juga kalau kita ditanya siapa Rabbmu, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan Allah adalah sesembahanku.
Nggak ada yang aku sembah melainkan Allah. Nah, ini masuk kepada tauhid uluhiyah. Tauhid yang kedua, yaitu menjadikan yang disembah hanya satu, hanya Allah. Ya, hanya Allah. Kalau tauhid rububiyah tadi kita meyakini Allah pemilik, pengatur, pemberi. Kalau tauhid uluhiyah itu menjadikan satu zat yang kita sembah hanya satu. Ya. Itu semua atas dasar keyakinan karena yang memberikan nikmat cuma satu. Jadi yang saya sembah cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Syekh berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Ya. Kemudian Allah berfirman apa? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka, hanya kepadamu. Hanya kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta tolong. Ya, maksudnya hanya kepadamu kami meminta tolong, yang makhluk gak mampu. Ya, tadi mau minta rezeki ditambah, minta punya anak, bisa gak sama orang minta tolong? Gak bisa, gak ada yang mampu. Ya, minta dilancarkan rezeki sama orang gak bisa, kecuali dia bos kita. Hah? Kalau bos mampu gak? Bisa ngasih duit lebih, bisa gak bos? Boleh kalau ngomongnya ke bos, tambahin gaji dong. Tapi minta gaji lebih ke dukun. Minta dong agar gaji saya lebih. Boleh gak? Gak boleh. Gak mampu dia. Gak mampu. Ya. Menjadikan minta tolong hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, kemudian Syekh berkata, wa kullu ma siwallahi alam, dan semua yang selain Allah itu alam, dan aku termasuk dari alam itu. Kemudian ditanya lagi oleh Syekh, kalau kalian ditanya bima arafta rabbak, dengan apa engkau tahu bahwa engkau punya Rabb? Ya. Kok ente tahu ente punya Rabb? Dari mana? Ente belum lihat nih. Tahu dari mana? Ente punya Rabb. Faqul, katakan, kata Syekh, bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku tahu aku punya Rabb walaupun aku belum lihat, dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya, dan makhluk-makhluknya. Ini pasti ada yang menciptakan. Ini pasti ada yang mengatur. Ya, yakin itu. Dan ayat-ayat Allah dibagi menjadi dua. Hadirin rahimakumullah. Ayat-ayat Allah menjadi dua. Ayat syar'iyah, ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ini ada satu kitab yang sekarang saya baca. Ini perkataan Rabbku. Katakan. Di dalamnya terdapat mukjizat. Mukjizat. Apa arti mukjizat itu? Mukjizat itu adalah penekanan bahwa ini kebesaran Allah, manusia nggak bisa bikin. Mukjizat. Manusia nggak bisa ngelakuin. Kalau mukjizat Nabi, ya, membelah bulan, itu mukjizat Nabi. Dan mukjizat besar Nabi SAW, Al-Quran. Nggak ada yang bisa bikin ini. Nggak ada. Di sini, di dalam kitab ini kitab paling benar. Ada berita tentang zaman dahulu. Ini nggak ada manusia yang tahu. Ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran membicarakan tentang kisah Nabi Adam, kisah Maryam, kisah Nabi Musa, semua diceritakan oleh Allah. Ini bukan manusia biasa. Ini pasti Rabb
pencipta, yang mengetahui semuanya, yang membuat buku ini, yang berkata di buku ini, di Al-Quran. Hanya Allah, tidak ada manusia yang tahu. Allah tahu yang akan datang. Allah berfirman, "Gulibatir Rum", Romawi akan binasa, dikalahkan. Benar gak dikalahin? Benar gak? Ini yang berkata Rabb, ini tanda-tandanya. Saya punya Rabb yang mengetahui yang lalu dan yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada manusia yang bisa coba bikin kayak Al-Quran, enggak ada. Ini dia yang meyakinkan kita punya Rabb. Bisa gak bikin kayak begini? Enggak bisa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Qul", katakanlah wahai Muhammad, "la in jitama'atil insu wal jin", kalau manusia berkumpul semua, sama jin lagi berkumpul, "ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an", untuk bersama-sama membuat buku seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithli, enggak akan bisa, walaupun berkumpul orang-orang pintar semua berkumpul, enggak akan bisa. Allah berfirman, "walau kana ba'duhum li ba'din dhahira", walaupun mereka saling membantu semua, orang terpintar. Ini Al-Quran. Saya tahu, saya punya Rabb. Banyak gak orang yang gak meyakini adanya Rabb? Banyak gak? Di luar negeri banyak. Di sini mungkin jarang. Ya. Ateis, orang-orang ateis gak yakin. Ini bumi begitu terjadi, pakai logika. Teori Big Bang begini, gak ada yang ngatur. Subhanallah. Gimana bisa gak ada yang ngatur? Siang malam ada matahari, semua bisa hidup. Hewan-hewan yang berada di laut, di dasar laut, Allah berikan kecocokan di badannya. Yang dasar laut ada senter di kepalanya. Ini siapa? Nggak ada yang ngatur. Nggak mungkin. Alam matahari berputar semua, nggak ada yang ngatur. Ada yang ngatur semua. Kita kalau melihat ada acara rapi, ini begini aja, terjadi begini aja, begitu aja berantakan, tiba-tiba rapi bangku. Percaya gak? Yang kecil aja ini lampu bisa nyala begitu, pasti ada yang ngatur, ada yang bikin. Nggak mungkin alam semesta nggak ada yang ngatur, nggak mungkin. Ya. Sebagaimana ini pernah terjadi di zaman Imam Abu Hanifah, ketika ada yang mau ngajak dia diskusi orang-orang ateis yang nggak percaya adanya Tuhan, ya. Imam Abu Hanifah datang sengaja dibikin telat datangnya. Ketika datang, kenapa telat? Kata Imam Abu Hanifah, enggak, tadi saya ngelihat di sungai, saya mau nyebrang, tiba-tiba ada pohon jatuh, kemudian kepotong pohonnya, kesusun sendiri jadi perahu, terus saya naik itu ke sini, nungguin itu tadi, jadi sendiri, perahunya jadi sendiri. Nggak mungkin perahu jadi sendiri, kata dia. Orang-orang ateis pasti ada yang bikin perahunya. Nah, ini perahu kecil, ente bilang ada pemiliknya. Alam semesta, ente bilang nggak ada yang ngatur, ada yang ngatur pasti. Ya, kita tahu itu. Ya, kita tahu pertama dari ayat 2 tadi kita bilang. Ayat kedua. Yang pertama apa tadi? Syar'i. Apa itu ayat syar'i? Al-Quran. Ini perkataan Allah. Nih, dari sini kita tahu ada pencipta. Ini nggak sembarangan. Al-Quran, perkataan Allah itu nggak akan ada yang bisa buat sama dengannya. Yang kedua kita tahu dengan makhluk Allah. Ya, malam, siang, ini pasti ada yang ngatur, ada Rabb. Ya, kata Syekh berkata, kalau engkau ditanya dengan apa kamu mengetahui adanya Rabb, dengan ayat-ayatnya, makhluknya, dan termasuk ayat-ayatnya al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan, wa min makhluqatihi samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya. Dan termasuk makhluk Allah itu adalah langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di antaranya. Ya.
Sebagaimana firman Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat ke-37, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud sama matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah, ya. Jangan sujud kepada makhluk. Ada gak yang sujud matahari? Ada yang sujud. Macem-macem nih. Matahari masih gede, masih bahasa kita keren matahari. Ya, sujud ke matahari. Yang gak keren aja ada disujudin. Ke sapi. Ada gak yang sujud ke sapi? Emang keren sapi? Lihat manusia. Pengikutnya ada. Ke pohon ada. Ke batu ada. Ya. Dan alhamdulillah sampai kepada kemaluan ada. Ada yang ngikutin. Yang disembah nih makhluk macem-macem. Ada pengikutnya, bukannya nggak ada. Allah katakan jangan sujud ke matahari, ke bulan, sujud kepada yang menciptakannya. Kenapa? Jangan sujud ke manusia, jangan sujud ke kuburan, nggak boleh. Yang ciptain dia siapa? Sujud kepada Allah yang menciptakannya, jangan kepada makhluk. Udah tahu yang memberikan kita nikmat hanya Allah, tapi sujudnya ke orang, merendahkan diri ke orang. Boleh nggak kita merendahkan diri kepada makhluk? Pertanyaannya. Merendahkan diri kepada makhluk boleh nggak? Nggak boleh. Merendahkan diri kepada siapa? Allah. Ruku ke manusia boleh nggak? Nggak boleh. Mau siapa lagi? Nggak ada ruku. Ya, cium tangan boleh. Bukannya nggak boleh cium tangan. Mau cium tangan ke guru boleh. Apalagi ke orang tua, cium tangan. Kadang-kadang kalau cium tangan harus ruku sedikit. Karena emang mau cium, bukan mau ruku. Bedain. Kalau dasarnya mau ruku, nggak boleh. Ruku buat Allah. Nggak ada makhluk kita ruku. Mau setinggi apapun jabatannya ruku nggak. Ya, nggak mau ruku dibunuh. Nggak ada. Ruku hanya kepada siapa? Allah. Nggak boleh merendahkan diri. Nggak boleh, hanya kepada Allah. Ya. Kalau rendah hati, boleh nggak? Boleh, bedain. Ya, nggak boleh. Ya, merendahkan diri hanya kepada Allah. Itu ruku, itu ibadah. Nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Kemudian Allah katakan lagi, masih perkataan Syekh ini berkata banyak dengan dalil. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam." Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian beristiwa di atas 'arsy. Yumshil lailan nahar. Allah mengganti malam dan siang. Yatlubuhu hafifan, dengan cepat. Siang dan malam itu Allah yang ngatur. Wasyamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Dan matahari, bulan, bintang itu dia beredar dengan perintah Allah. Yakini. Dia nggak sembarangan tuh muter. Ya. Ini beda pendapat nih. Yang muter bumi dan matahari. Yang benar. Hah? Yang muter bumi dan matahari. Hah? Kalau belajar kita di kelas yang muter apa? Khilaf antara ulama. Yang muter itu matahari. Ya. Tapi di buku IPA bumi yang muter. Nanti
Itu buku IPA namanya Al-Quran. Menang mana kira-kira? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-38. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dan matahari ini berputar pada porosnya. Tuh, nggak diem dia, berputar. Dzalika taqdirul azizil alim, itu ketetapan Allah. Matahari berputar pada porosnya, dia berputar. Terbit tuh, terbit di mana? Timur. Tenggelam di barat. Itu dia berputar. Ya. Dan dalil yang menguatkan yang kedua, kata Rasulullah SAW, nanti menjelang hari kiamat, matahari mau terbit dari timur, lagi muter dia. Habis terbenam kan dia terbit lagi dari timur. Allah nggak ngizinin, balik ke barat lagi. Lihat, ini tanda kiamat besar. Mau ke timur, enggak, kata Allah, Allah nggak izin, balik ke barat. Terbitnya dari barat. Matahari terbit dari barat. Ini udah tanda-tanda kiamat besar. Matahari terbit dari barat, udah nggak ada lagi istilah mau tobat, nggak ada, nggak diterima tobatnya. Ya. Orang yang mau tobat ketika melihat, benar matahari dari barat, tobat nggak diterima. Ini orang-orang yang tobat nunggu matahari terbit dari barat, bandel. Udah diperintahin taubat, sedangkan taubat itu selalu diterima oleh Allah kecuali dua keadaan: ketika nyawa di tenggorokan, yang kedua matahari terbit dari barat. Udah terbit mau taubat nggak diterima sama Allah, udah nggak diterima. Ini dalil yang menguatkan bahwa matahari yang berputar, Allah yang ngatur semuanya, yakin itu. Ya, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah kata Allah, Allah yang menciptakan dan yang mengatur semuanya. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Ya, Allah yang mengatur semua, menciptakan bumi, langit dan bumi selama 6 hari. Kenapa 6 hari? Allahu a'lam, pasti ada hikmahnya. Apakah Allah mampu menciptakan langit bumi dengan sekejap? Mampu gak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu tinggal mengucapkan kun, jadi. Tapi Allah memberikan ini sebagai salah satu hikmahnya biar tahu ini besar langit bumi. Allah mengatur langit bumi ini besar, makhluk. Bukan makhluk kecil, makhluk besar. Allah menurunkan hujan langsung, mampu kan? Tapi lewat malaikat. Malaikat apa? Mikail. Kalau mau turunkan langsung bisa. Ya, mencabut nyawa langsung. Allah mampu gak? Maha mampu. Tapi melalui malaikat. Itu ada hikmahnya. Ya. Jadi jangan banyak bertanya. Salah satu hal yang nggak dibolehkan kepada manusia, orang beriman, bertanya kenapa tentang Allah. Kenapa begini? Nggak boleh. Karena akal kita nggak mampu. Pasti ada hikmahnya. Ya, salah satunya Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Kenapa 6 hari? Nggak boleh. Ente nggak bakal bisa mampu, otak ente kecil segini. Nggak mampu. Ya, nggak boleh bertanya tentang perilaku Allah. Azan dulu deh. Azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan, war-rabbu huwal ma'bud, dan Rabb itu adalah
ma'bud, yang diibadahi. Ini ringkasan dari pembahasan bab sekarang. Ya. Yang menciptakan itulah yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, ya, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, perintah pertama, perintah itu kalau bahasa Arab fi'il apa namanya? Fi'il amr. Itu adanya di ayat surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama dalam Al-Quran. Apa perintahnya? Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Perintah paling penting pasti. Sembahlah Rabb kalian. Karena Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, yang ngatur alam semesta, yang ngasih kalian rizki siapa? Mereka akan menjawab Allah. Lihat, siapa nih? Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi was-sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit bumi, mengatur alam semesta, memberikan kalian rezeki, mereka akan berkata Allah. Kenapa engkau tidak mengesahkan Allah dalam beribadah? Kenapa? Kau sudah tahu. Orang-orang musyrikin tahu. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ini ayat 21, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Rabb tadi pemilik yang mengatur, sembah dia. Karena Rabb itu ma'bud, yang berhak diibadahi. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Rabb kalian ini yang menjadikan bumi ini tempat kalian bisa hidup, bisa berbaring di atasnya. Was-samaa'a binaa'a, dan langit ini atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, yang menurunkan air dari langit, yang menjadikan nanti tanaman berbuah, buahnya untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu yang mengatur ini semuanya Allah, yang ngasih kalian rezeki Allah. Kenapa kalian sembah juga berhala? Kenapa kalian jadikan berhala ini tandingan Allah? Kenapa? Allah katakan fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan Allah yang menciptakan ini semua tandingan. Jangan. Kenapa buat-buat berhala? Ibadah langsung sama Allah. Kalau ditanya kenapa sembah berhala, mereka hanya mengatakan karena berhala ini nanti yang mendekatkan saya kepada Allah. Lihat. Kalau ditanya kenapa menyembah berhala, enggak, saya enggak menyembah. Saya hanya minta biar dia nanti mendekatkan saya kepada Allah. Tetap Allah katakan enggak boleh. Dan itu sifat orang-orang musyrikin. Kita jangan mau ngikutin mereka, enggak boleh. Ya, jangan ngikutin mereka. Ya, jangan samakan Allah dengan presiden sekarang. Kalau kita minta presiden, bisa enggak? Assalamualaikum ke rumahnya, ke ruang tamu. Bisa enggak? Harus ketemu siapa? Mayor Dedi minimal. Ketemu harus nama bawahannya. Nggak bisa, nggak gampang ketemu. Apakah Allah sama dengan makhluk? Apakah minta sama Allah harus pakai orang dalam? Ini syubhat, nggak ada dasarnya.
Nggak ada dasarnya minta sama Allah melalui orang. Siapa yang ngajarin minta sama Allah melalui orang dalam? Terus siapa orang dalamnya? Orang yang udah meninggal. Siapa yang ngajarin minta sama Allah melalui orang yang meninggal? Siapa? Orang yang meninggal dunia sekarang kalau dia orang baik, Allah kasih nikmat, udah dia nikmat, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia orang buruk, Allah azab, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, minta langsung sama Allah, jangan bikin tandingan. Karena orang-orang musyrikin kalau ditanya kenapa sembah berhala, dia nggak bilang sembah, enggak, saya nggak nyembah, saya hanya menjadikan dia perantara biar saya dekat dengan Allah, harus lewat dia. Subhanallah. Ya, nggak boleh. Itu orang-orang musyrikin tahu yang menciptakan Allah, dia mengatakan, dia mengakui itu. Tapi terkadang dia mintanya sama berhala ini. Ya. Kalau dia lagi dalam kondisi darurat, orang-orang musyrikin mintanya ke siapa? Mintanya ke Allah. Allah katakan dalam surat Al-Ankabut juga, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahu din. Ketika Allah ombang-ambing dia di laut, takut, dia tahu nih, nggak ada yang bisa nyelamatin dia kecuali Allah. Dia tahu orang musyrik. Dia mintanya sama Allah, selamatin, selamatin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatin ke daratan, nggak lama minta lagi yang berhala. Dia kalau lagi santai minta yang berhala. Terkadang minta sama Allah. Mereka Allah sebutkan orang musyrikin. Orang musyrikin bukan orang yang tidak menyembah Allah. Salah. Orang musyrikin bukan orang yang tidak menyembah Allah saja. Orang sudah dikatakan musyrik walaupun dia menyembah Allah, tapi di sewaktu waktu dia menyembah selain Allah juga. Ya, menjadikan tandingan bagi Allah. Walaupun dia masih menyembah Allah. Itu orang musyrikin Quraisy. Terkadang minta sama Allah, tapi terkadang mintanya sama berhala. Jadi inti dari pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita sudah mengakui ya, bahwa Allah yang menciptakan semua, berarti nggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini perkataan terakhir. Ibnu Katsir mengatakan, Syekh membawa perkataan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Imam Ibnu Katsir, dia berkata, al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua dalam ayat tadi, dialah yang berhak diibadahi sendiri, hanya satu. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ya, itu ringkasan dari pertemuan kita. Ya, insya Allah pertemuan akan datang kita akan melanjutkan pelajaran tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah yang harus kita tunjukkan hanya kepada Allah. Ini kurang lebih, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Dikatakan bahwa tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Iya. Nah, surganya jin sama manusia sama nggak kan? Nanti ketika kita di surga, semua jin nggak gitu. Artinya ibadahnya jin ikuti Rasulullah gitu. Ibadahnya jin. Subhanallah. Pengen sama jin surga. Kalau ibadahnya jin harus sesuai dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Sama sama kita. Nih, kayak gini. Sholat harus ke masjid. Ya. Kemudian ada puasa bulan Ramadan. Ada. Karena Rasulullah SAW diutus untuk manusia dan jin. Sama. Wudunya sama, semua ibadahnya sama. Tapi mereka punya dunia, kita punya dunia. Nggak boleh colek-colek dia, nggak boleh gitu. Kadang orang kerajinan nyolek-nyolek jin, nggak boleh. Kita nggak boleh ada aktivitas bareng sama jin, nggak boleh. Dia punya dunianya, kita punya dunia, gitu. Nggak boleh. Jadiin khodam, misalnya. Subhanallah. Ini nggak boleh nih. Pasti dia kan ngelakuin hal yang dilarang, nggak boleh. Ya. Tapi apakah surganya kita bareng sama jin?
Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Ya, yang jelas dia ibadahnya sama. Ya. Yang jelas dia ibadahnya sama. Surganya sama atau enggak, saya nggak tahu. Allahu a'lam. Kita tanya Ustaz lain. Ada yang pernah dengar Ustaz? Hah? Jin sama manusia? Saya nggak tahu. Allahu a'lam. Iya. Tapi yang penting sama ya Pak, ibadahnya sama. Seperti kita ibadahnya. Sholat id nggak? Sholat id. Nah, soalnya Rasulullah SAW diutus untuk jin dan manusia. Sama semua. Ada pertanyaan lagi ya Pak? Orang yang sudah rajin sholat 5 waktu, tapi masih suka mendatangi dukun dan pakai jimat, apakah masih tergolong orang musyrik? Subhanallah, orang masih sholat 5 waktu tapi suka datang ke dukun dan jimat. Ini hati-hati. Termasuk hal yang mengurangi tauhid rububiyah, merusak. Pertama tadi saya bilang dukun, yang kedua ini saya belum sebutkan, jimat. Jimat. Yang bilang jimat syirik siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Rasulullah SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, dia telah berbuat syirik. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirk. Sesungguhnya jimat, jampi-jampi, pelet, syirik. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan. Ya, nggak boleh. Dosa yang paling besar. Ya, tergantung jawabannya. Orang yang masih sholat tapi pakai jimat tergantung. Ya. Yang jelas ini syirik. Syiriknya bisa menjadi syirik kecil, syirik besar, tergantung keyakinan orang yang pakai. Ya. Yang jelas ini terlarang. Nabi Muhammad SAW melihat orang pakai jimat, dipanggil, diambil, dibanting, dibuang, langsung depan mukanya dibuang. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membuang jimat, ada teman yang jimat dibuang, sama seperti memerdekakan budak. Hadis riwayat Ibnu Syaibah. Kalau kita ketemu orang pakai jimat, ya, ajakin ngomong dulu, jangan dijambret. Galak amat tadi gituin. Seenggaknya kasih tahu ini nggak boleh, saya buang ya. Oh gitu nggak boleh, ini saya buang. Kita bisa berhasil buang itu, diserahin kita buang atau kita bakar, seperti memerdekakan budak. Jimat nggak boleh. Bisa menjadi syirik besar kalau dia berkeyakinan jimat ini yang melindungi saya. Saya bisa nggak ketabrak mobil kalau saya pakai ginian. Ya. Ini yang melindungi saya. Yang melindungi saya siapa? Ini. Nggak bisa. Nanti mau berantem sama aneh nggak bakal apa-apa nih. Yang melindungi saya bicara kalungnya. Ini syirik besar. Syirik besar. Alhamdulillah. Nggak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Allah nggak ampunin, nggak diampunin, kekal di neraka. Na'udzubillah. Hati-hati. Yang berkata ini Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak mengampuni dosa syirik, dosa yang lain Allah ampunin sesuai kehendaknya. Syirik enggak. Ya. Karena udah tahu Allah yang memberikan semuanya, tapi masih mau menjadikan tandingan ini jimat. Itu syirik besar. Yang kedua, bisa menjadi syirik kecil kalau dia berkeyakinan jimat ini nanti menjadikan Allah melindungi saya. Dia masih berkeyakinan yang memiliki manfaat dan mudarat siapa? Allah. Masih memiliki keyakinan itu. Jimat ini, karena aku pakai jimat, nanti Allah tolongin saya. Ngerti? Ini syirik kecil. Tetap syirik, nggak boleh. Ya, kalau syirik besar tadi yang melindungi saya ini jimat, itu syirik besar. Syirik kecil meyakini bahwa ini
yang nanti menjadikan Allah melindungi saya. Jadi dilihat apa keyakinannya. Tetap dua-duanya nggak boleh. Jadi kalau kita lihat, apalagi saudara kita, langsung nasihatin, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Ya, para ulama sepakat semuanya, nggak ada yang khilaf. Jimat syirik dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian berselisih ulama. Kalau jimatnya itu dari Al-Quran, ada gak orang pakai jimat dari Al-Quran? Para ulama berselisih di sini. Kalau bukan Al-Quran, semuanya sepakat syirik. Tapi kalau dari Al-Quran berselisih. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada juga mengatakan enggak. Yang lebih banyak para ulama dan lebih kuat adalah yang melarang. Sama-sama enggak boleh. Ini pendapat dipegang oleh para sahabat, salah satunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dan juga salah satu para ulama sekarang Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, melarang, ya, dengan dua alasan. Yang pertama, karena Rasulullah SAW ketika melarang tadi jambi-jambi itu ruqyah, jambi-jambi, melarang ruqyah, melarang pelet, melarang jimat, itu umum semuanya, mau dari Al-Quran mau enggak, ya. Ruqyah ada hadis lain yang membolehkan. Kalau ruqyah kata Rasul, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Ruqyah masih boleh, yang penting jangan sampai berbuat syirik. Maksudnya ruqyah itu boleh kalau yang dibacain Al-Qur'an boleh. Tapi kalau jimat nggak ada ini rukhsat ini. Jimat boleh kalau Al-Quran. Nabi Muhammad SAW nggak pernah bilang itu. Itu pertama. Yang kedua, kata para ulama, kalau ini dibolehkan nanti bisa menjadi jalan, ya, orang-orang yang membuat jimat mirip dengan Al-Quran. Itu banyak tuh. Jimat mirip dengan Al-Quran. Itu banyak sekarang. Ditulis pakai bahasa Arab, tapi Al-Quran enggak. Bukan. Itu banyak sekarang. Kata Syekh bin Baz, kalau Al-Quran dibolehkan, ntar bakal susah orang bedain ini Quran bukan. Ini menjadi nanti jalan saddud dzari'ah namanya. Kalau dalam Islam kita boleh menutup jalan saddud dzari'ah. Udah mendingan kembali ke hukum asal, nggak boleh semuanya, ya. Karena kalau dibolehkan ini nanti repot. Ini Al-Quran apa enggak, ya. Dan nggak ada yang pernah pakai itu, nggak ada dari zaman sahabat, nggak ada yang pakai, ya. Dan kalau dipakai juga masuk kamar mandi, pakai Al-Quran, nggak usah. Jadi harus ditinggalkan, ya. Kita nggak bisa menvonis orang ini musyrik apa enggak, harus dilihat niatnya apa, ya. Ya, mungkin ini terakhir ya pada masalah Isya. Ya, ini terakhir. Ya, tukang urut, ya. Terus bacaannya itu karena mendengar pernah mendengar dia membaca Nabi Muhammad, Nabi Dana, Nabi Daging, Nabi Murid itu. Baru terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi dipegang dia orang mata itu. Orang itu membuka langsung kembali lagi. Apakah itu syirik atau langsung? Dia pas ngurut bilang Nabi urat, Nabi daging, Ya. Nabi. Oh, dia ngucapin itu? Ya, tapi dalam hati. Hah? Dalam hati? Dalam hati. Bapak tahu dari mana? Diajarin saya. Hah? Oh, diajarin? Ya. Maksudnya kalau orang Batak atau tenang, Iya, iya. orang yang tenang itu itu orang Batak dulu jatuh dari motor atau tabrakan pasti mati di sana. Jadi orang itu
tulang mata terus orang itu Iya, iya. numpuk. Iya, iya. Itu nggak boleh Pak. Itu masuk ke jampi-jampi. Bahasa kita jampe-jampe. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau kita lagi ngurut, lagi ruqyah orang, nggak boleh ada yang diucapkan kecuali doa dengan bahasa Arab, ya, atau Al-Quran. Ini syaratnya. Kalau kita mau ruqyah orang, bacanya dua, doa dari bahasa Arab atau Al-Quran. Yang ketiga, para ulama mengatakan boleh doa dengan bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia, sembuhkanlah, mudah-mudahan Allah sembuhkan ini. Doa ya, doa, minta sama Allah, bukan sama yang lain. Nih nabi daging dari mana? Nabi daging. Ini dia jampe-jampe, ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu doa, misalnya nggak bisa doa dengan bahasa Arab, dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah sembuhkanlah luka ini. Dengan syarat kata para ulama, ucapannya jelas. Kalau ucapannya jelas, dia benar-benar mintanya sama siapa? Allah boleh. Asalnya nggak boleh. Asalnya cuma dua, doa bahasa Arab dan Al-Quran. Boleh pakai bahasa asing dengan syarat jelas artinya. Minta sama Allah. Nah, kalau ini nggak jelas nih, nggak boleh, dilarang. Nggak jelas, nabi daging, nabi urat. Ya, ini nggak jelas ucapannya, nggak boleh diikuti. Walaupun setelah itu dia syahadat, asyhadu an la ilaha, itu dicampur aduk sama dia, berarti kita nggak boleh. Ya, ini masuk ke dalam jampe-jampe, nggak boleh. Kenapa? Kalau ngucapin nabi tulang nggak bisa. Nah, ini nggak jelas, nggak ada kaidahnya, nggak boleh. Yang diajarkan Rasulullah SAW, para sahabatnya kalau lagi ngobatin, baca doa, baca Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa dua ini, bahasa Indonesia harus jelas. Dan itu termasuk perkataan yang tidak jelas, termasuk ke jampe-jampe. Masuk ke hadis Rasulullah SAW, inna ruqa wa tamaim wa tiwala tasyirk. Sungguhnya jampi-jampi, jimat, dan pelet itu syirik, nggak boleh dilakukan. Ya, terjawab Pak? Ya, jadi nggak boleh dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.